ada yang berupa tanah ulayat, dan lain sebagainya. Kalau statusnya udah kita lihat, ternyata sudah oke, sudah nggak ada masalah di status, maka kita akan menilai bagaimana kelayakan dari lahan tersebut. Ya, apakah termasuk lahan yang layak untuk kita buka, bagaimana ciri-cirinya, kesuburannya bagaimana. Nah, itulah yang mau kita bahas pada kuliah kita pada hari ini, ya. Nah, lahan merupakan bagian penting daripada tempat bertumbuhnya tanaman, yaitu berupa tanah, ya. Nah, tanah untuk lahan perkebunan ini secara garis besar ada dua macam, ya. Kalian fokus saja mendengarkan sambil mencatat apa yang saya sampaikan. Nanti bahan kuliahnya saya kirim nanti kepada kalian, ya. Jadi supaya fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan, mana-mana yang dirasa penting kalian catat, dan kalau yang kurang jelas boleh bertanya, ya. Nah, jadi lahan merupakan Materinya nggak di-share aja, Pak. Share screen, Pak, dari sini, Pak. Jadi sekalian Bapak jelaskan, sekalian kami baca gitu, Pak. ya, sebentar nanti saya sampaikan, ya. Nah, nanti saya share materinya. Ya, jadi lahan merupakan bagian yang tentu wajib kita ketahui kondisinya ketika kita akan membuka perkebunan, ya. Secara garis besar lahan terbagi dua. Lahan yaitu lahan tanah kering dan lahan tanah basah, ya. Nah, lahan tanah kering. Kalau kita lihat ini secara umum memang lahan berupa tanah kering untuk perkebunan. Tapi manakala lahan yang kering itu sudah terbatas kondisinya, maka ada juga lahan di tanah yang berair juga masih bisa kita kelola untuk dijadikan lahan perkebunan setelah kita lakukan pengelolaan lahan supaya lahan tersebut bisa juga dipakai untuk menjadi lahan perkebunan, ya. Coba apa kira-kira lahan apa yang di lahan berair yang sekarang ini sering orang menjadikannya sebagai lahan perkebunan? Contohnya di lahan apa itu? Gambut, Pak. Kelapa sawit misalnya, ditanam orang juga di lahan yang berair sekarang, tapi dengan pengelolaan tertentu bisa tumbuh juga. Di lahan mana itu? Rawa, Pak. Rawa. Satu lagi yang lebih luas lagi? Lahan gambut. 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 Ya, betul, ya. Di lahan gambut, ya. Nah, ini baru saya share, ya, Azi, ininya. Udah kelihatan? Kelihatan? Udah mulai, Pak. Udah mulai. Belum, Pak. Lagi loading tuh, Pak. Belum? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Udah. Kalau udah, coba kamu baca, Aji. Karakteristik berbagai jenis lahan. Aji, baca. Karakteristik berbagai jenis lahan serta kualitasnya. Karakteristik lahan dapat didefinisikan semua faktor atau komponen sifat ciri lahan yang dapat diukur atau ditaksir atau diestimasi, seperti tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, lereng permukaan, dan sebagainya. Kualitas lahan adalah gabungan dari beberapa karakteristik lahan yang mempunyai pengaruh nyata terhadap kemampuan kesesuaian lahannya. Masing-masing kualitas lahan mempunyai keragaman performance tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. Kualitas lahan ada yang dapat diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tapi pada umumnya ditetapkan pada pengertian karakteristik lahan.
Lahan merupakan bagian dari bentang alam atau landscape yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami atau natural vegetation, yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Baik, ya, oke. Nah, jadi itulah lahan ya. Jadi lahan mempunyai karakteristik ya. Karakteristik ciri-ciri khas misalnya yang paling mudah dipahami. Ada tanah yang warnanya gelap kehitam-hitaman. Ada tanah yang warnanya pucat, kadang-kadang kuning atau agak-agak keputihan abu-abu. Ya, itu merupakan ciri karakteristik daripada lahan. Pertanyaan, manakah lahan yang lebih subur, yang warnanya pucat atau yang warnanya gelap? Gelap. Coba dijawab. Yang warnanya gelap, Pak. Nuri? Yang warnanya gelap, Pak. Yang gelap, ya. Nah, kenapa Delija? Warna yang gelap kok lebih subur, kenapa? Delija? Karena biasanya Pak tanahnya yang lebih gelap itu lebih gembur. Pertama, terus itu biasanya tanah gelap itu diciri-cirikannya memiliki unsur hara yang banyak dan organisme dalam tanah itu biasanya hidup dengan baik, Pak. Oke, Aldi. Aldi, Ya, Pak. kenapa warna tanah yang gelap itu dianggap lebih subur? Karena tanah yang lebih gelap itu sumber bahan organiknya juga lebih banyak, Pak. Oke, baik ya. Dia Ya. Oke, jadi disebabkan bahan organik itulah warna itu gelap tanahnya ya. Makin banyak bahan organik di sana, makin subur tanahnya. Warnanya pun makin gelap ya. Jadi ada tanah-tanah yang warnanya pucat, misalnya tanah fosforik kuning ya. Kalau kita jalan di daerah Pekanbaru sana itu nampak warna tanah itu sering-sering kita dapati warna kuning. Ya, itu bahan organiknya berarti kurang di sana ya. Dan biasanya kesuburannya juga kurang ya. Kalau di Sumatera Utara yang umumnya tanah-tanah yang di perkebunan khususnya PTP itu umumnya tanah-tanah yang subur ya. Tanah-tanah yang kelas 1. Warna tanahnya pun sebagian besar itu gelap. Ya. Kita jarang mendapati warna-warna tanah yang pucat di daerah PTP. Ya. Karena memang PTP itu dulu kebunnya Belanda. Belanda pemerintah yang punya. Sehingga dia milih tanah yang mana yang paling bagus, itulah yang dia pilih. Ya. Nah, itu tadi mengenai tanah. Kemudian tadi ada istilah tekstur di sana. Di pernyataan tadi ada istilah tekstur. Apa sih tekstur ini coba? Silakan yang bisa menjawab apa itu tekstur. Tekstur tanah itu apa? Ayo. Kan sudah belajar ilmu tanah. Keadaan tingkat Apa itu? Ayo yang lain, tekstur tanah apa? Silakan. Tingkat izin Pak, kehalusan tanah, tingkat Pak. kehalusan tanah, Pak. Kehalusan tanah. Yang lain lagi, masih perlu lagi tambahan informasi. Ayo, tekstur tanah. Kamelia, apa tekstur tanah? Tingkat Aji, kehalusan tanah, Pak. Tekstur tanah tingkat itu kehalusan. Masih Tadasir. perlu tambahan informasi lagi. Apa Aji? fisiknya tanah, Pak. Fisik. Masih belum. Apalagi satu
orang lagi saya tunggu. Mengenai kondisi fisik tanah yang nampak, Pak. Nah, oke, coba dengarkan semua ya. Bahwa partikel-partikel tanah itu ada yang disebut, ada 3 partikel utama tanah. Coba apa saja? Debu, Ya, air, bukan. Debu, pasir, Pak. Debu, pasir, satu lagi, Mineral. satu lagi, Mineral. Lumpur, lumpur, liat. Ya, ya. Oh iya. Debu Debu, pasir liat. pasir, liat. ya, Pak. Nah, itu partikel-partikel pembentuk tanah, ya. Nah, jadi perbandingan relatif dari partikel-partikel inilah yang disebut dengan tekstur tanah. Misalnya, di antara partikel itu pasir yang dominan, maka tanah itu termasuk tanah berpasir, ya. Mungkin tanah liat berpasir, tergantung kepada berapa persen kontribusi masing-masing partikel. Atau tanah itu disebut tanah liat. Kenapa? Karena dominan partikel liat di sana. Udah jelas ini? Ya, perbandingan relatif dari partikel-partikel unsur tanah itulah yang disebut dengan tekstur tanah. Kemudian ada juga yang disebut struktur tanah. Apa pula ini struktur? Ayo, siapa yang tahu? Bahan penyusun tanah, Pak. Bahan penyusun masih kurang lengkap. Tekstur, ada struktur. Yang saya tanyakan sekarang struktur. struktur Susunan, itu susunan partikel Susunan partikel tanah. tanah, Pak. Berupa debu, Itu tekstur. Ini struktur. Susunan partikel tanah, Pak. Struktur. Ya, dia kalau struktur ini ya, susunan agregasi. Agregasi itu daya rekat ya. Ingat kalian, misal kalian pegang itu tanah dengan tangan ya. Perhatikan kemari, nggak usah lihat tulisan, perhatikan tangan saya. Ya, perhatikan. Kita pegang itu tanah dengan tangan kita, kemudian kita lepaskan, ada yang masih tetap lengket, ya kan? Ada yang juga sudah lepas. Nah, kemampuan lengket atau lepasnya itu dipengaruhi oleh susunan agregasi, susunan daya rekat tanah itu. Ya, itulah yang disebut dengan struktur. Misalnya strukturnya remah. Nah, itu contohnya strukturnya remah. Kalau tadi tekstur, berapa kandungan liat, berapa kandungan pasir, berapa kandungan debu. Kalau sekarang bagaimana susunannya? Dia lengket apa tidak? Ya, remah atau tidak? Nah, itu dia. Itulah bedanya antara tekstur dengan struktur. Ya, ini harusnya sudah dipelajari di pengantar ilmu tanah ini. Sudah ada belum pengantar ilmu tanah ya? Sudah. Sudah, Pak. Haji, Sudah. gimana? Pelajaran pengantar ilmu tanah sudah ada, Haji? Sudah, Pak. Sudah. Diingat-ingat, jangan lupa nanti boleh dibuka-buka lagi itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Satu orang silakan membaca pembagian lahan, silakan. Satu orang. Aldi, kamu baca Aldi. Iya, Pak. 1. Pembagian lahan. A. Lahan tanah kering atau darat. A. 1. Tanah mineral.
Tanah mineral adalah kelompok tanah yang bahan organiknya kurang dari 20%, atau yang memiliki lapisan bahan organik dengan ketebalan kurang dari 30 cm. Tanah mineral terbentuk dari pelapukan dan hancuran batu-batuan, serta berasal dari endapan sungai. Bahan mineral umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang baik, sehingga disinilah prioritas usaha perkebunan diusahakan. Kandungan bahan organik tanah mempengaruhi warna tanah, sehingga tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi berwarna kehitaman. Semakin pucat warna tanah, maka semakin kurang tingkat kesuburannya. Karakteristik tanah mineral: mengandung C organik 0,5 sampai 6%, berstruktur berat isinya berkisar 0,6 sampai 1,5 gram per centimeter kubik. Kandungan karbonnya terkonsentrasi pada lapisan 0 sampai 30 cm dari permukaan. Ya, baik ya. Oke. Nah, kembali itulah tadi tanah mineral ya. Tanah mineral, tanah yang daratan, yang biasa ya tempat rumah kita ini daratan, tanah mineral gitu ya. Nah, jadi tanah mineral ini cukup subur ya. Dia punya bahan organik, dia juga beratnya cukup berat ya, sampai 1,5 gram per centimeter kubik ya. Kemudian C organiknya itu ya lumayan tinggi. Kemudian kandungan bahan organik itu biasa sampai dengan 30 cm ya. Nah, jadi artinya bahwa tanah mineral ini mendapat bahan organik itu dari bagian atas tanahnya ya, dari sisa-sisa tanaman yang mati atau hewan-hewan yang mati ya. Nah, itulah memperkaya permukaan tanah. Lapisan tanah yang bagian atas istilahnya apa? Topsoil, Pak. Titik-titik soil. Iya, Ya, topsoil, Pak. Di bawah topsoil apa? Topsoil. Subsoil. Subsoil ya. Nah, di bawah topsoil, subsoil. Mana yang lebih subur, topsoil atau subsoil? Topsoil ya. Yang bagian atas. Karena yang bagian atas memang mendapat bahan-bahan organik dari sisa-sisa tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya ya. Nah, itulah tadi ciri-ciri khas tanah yang mineral. Ya, kemudian selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tanah pasir. Terasa nggak ada ya? Nah, kita lanjut saja ke tanah pasir ya. Mak, siapa sendawa? Nah, silakan bantu baca ini satu orang, tanah pasir. Silakan siapa saja. Tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah dengan partikel berukuran besar, belum membentuk agregat sehingga peka terhadap erosi. Tanah pasir termasuk tanah yang tidak subur atau marginal. Ciri khas tanah pasir yang pertama, ukuran butir fraksi tanah besar 0,02 sampai 2 mm. Butirannya tidak kompak atau tercerai-berai. Strukturnya lepas, dayanya menyimpan air rendah, kesuburan tanahnya rendah. Tanahnya rendah. Oke. Oke, Jali Nuri. Jadi kita lihat ya. Tanah pasir ya. Kalau di Sumatera Utara ini contohnya di mana banyak tanah pasir ini? Di daerah ini Pak, Berbagai, Pak. Ya, pantai. di daerah berbagai daerah pantai ya. Di pantai sana sepanjang pantai timur ya. Pesisir pantai timur. Nah, jadi tanah pasir sebenarnya tanah ini namanya tanah yang kurang subur atau disebut tanah marginal ya. Nah, tanah ini juga kalau sudah kehabisan kita lahan-lahan mineral yang bagus, ya tanah pasir ini diupayakan juga untuk
kita tanami, ya, karena di daerah-daerah tertentu luasnya cukup luas, ya. Nah, jadi kita harus mengenal juga tadi kalau tanah pasir. Apa tadi sifat-sifatnya? Coba Jainuri sebutkan sifat-sifat tanah pasir tadi, ciri-cirinya kayak mana itu tadi? Butirannya besar, Pak. Kemudian tidak tidak subur. Terus kandungan unsur haranya juga rendah gitu, Pak. Kalau nggak keliru tadi, Pak. Nah, kalau di gini digenggam terus dilepaskan ya mana? Kalau dilepaskan dia terburai, Pak, terburai. Terburai Tercerai itu ya, tercerai. Jadi strukturnya itu dia tidak kompak, dia tercerai-berai, ya. Nah, kita bayangkan kita megang pasir, ya. Pertama kita lihat butir-butirnya itu besar. Ya kan? Butir pasir dibanding debu mana lebih besar? Pasir, Pak. Pasir Kan? Nah, kemudian dia kalau kita lepaskan ini lepas dia, terburai. Jadi strukturnya itu dia nggak kompak, ya. Kemudian daya memegang airnya rendah apa tinggi? rendah. Rendah. Rendah, Pak. Kalau disiram, airnya itu lepas terus, nggak ditahan olehnya, ya. Kemudian kandungan bahan organik, ya, rendah sekali, nggak ada yang lengket-lengket di situ bahan organik, ya, sehingga kesuburannya juga lemah. rendah, ya, kesuburan juga rendah, nggak ada bahan organik di sana, minim sekali, ya. Nah, itulah ciri pasir, ya. Tapi pasir juga ada manfaatnya, mungkin dari sisi lain. Kesesuaian lahan ini bukan hanya dari bidang pertanian saja. Untuk orang arsitektur misalnya, ya bisa jadi pasir itu tanah yang dibutuhkan olehnya sehingga sesuai dengan kepentingannya. Kalau dari segi agronomi pertanian, bahwa tanah pasir termasuk tanah yang marginal, bukan tanah prioritas utama, ya. Tanah tersebut kurus, kandungan bahan organiknya rendah, sulit untuk dikelola menjadi lahan perkebunan, namun masih bisa juga, ya. Nah, jadi kalau ditanya, kalian seorang planter, ada suruh buka lahan 1000 hektar, lahan yang satu mayoritas lahannya tanahnya mineral, lahan yang kedua mayoritas lahannya pasir, sama-sama 1000 hektar. Dengan kesempatan yang sama, kalian milih yang mana ini? Mineral, Pak. Ya, mineral. Alasannya apa? Karena resiko dalam budidayanya lebih rendah, terus daya produksinya otomatis jauh lebih tinggi dibanding dengan pasir, Pak. Terus mahal biayanya juga. Iya, ya. Pak. Lebih mahal. Iya, Pak. Oke, ada yang bertanya? Ya, jelas ya. Ada yang bertanya? Mas, Pak. Ya, oke. Jadi harus kalian ingat-ingat, kalau tanah mineral tadi apa ciri-cirinya tadi tanah mineral? Apa tadi? Dari warnanya, Pak. Warnanya, terus Warnanya, apa teksturnya. lagi? Kandungannya, Pak. Ya, terus? Daya menyerap airnya, Pak. Ya, terus kesuburannya? Kesuburannya lebih Baik. tinggi, Pak. Lebih baik. Baik, ya. Oke. Organisme tanah. Ya, lebih banyak, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian areal di tanah darat itu masih ada juga yang juga areal yang bisa dibuat perkebunan, tetapi ini juga termasuk lahan yang marginal, ya. Cukup sulit juga mengelolanya, namun masih bisa dibuka, ya. Yaitu tanah liat putih, ya, atau tanah liat padat, ya. Coba satu orang silakan membacanya.
Silakan satu orang. Tanah liat putih padat. Ya, Tanah lanjut. liat terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Tanah liat berwarna dari putih hingga abu-abu kusam atau coklat hingga oranye merah tua. Ciri khas tanah liat putih, ukuran butir halus, tanah ini sangat padat dan sulit menyerap air, drainase yang sangat jelek atau aerasi terhambat, teksturnya cenderung lengket jika basah. Ya, terus naik lagi, apa lagi di bawahnya lagi? Bentar ya. Nah, ini sambung. Sambung. Belum kelihatan. Sambung Aspal. Jika kering, butiran tanah terpecah-pecah secara halus dan hara tersedia rendah. Baik, ya. Nah. Jadi tanah liat putih yang padat ya. Kalian bayangkan di tempat pembuatan batu bata. Bayangkan semua tempat pembuatan batu bata. Itulah contoh tanah liat ya. Tanah liat ini warnanya bermacam-macam juga ya. Ada yang putih, agak kecoklatan ya. Bahkan juga ada yang agak kemerah-merahan. Tapi semua sifatnya itu sama. Ya, kandungan liatnya itu dominan ya. Nah, kita bayangkan di tempat orang buat batu bata, bagaimana teksturnya itu, lembut apa kasar kayak pasir tadi? Kasar, Pak. Lembut. Lembut, Pak. Masa tanah liat kasar? Lembut, Pak. Lembut ya. Kemudian dia padat apa ringan dia? Padat dah, Pak. Padat. Padat, Pak. Padat ya. Kalau dia padat, bagaimana dia kemampuan untuk mengalirkan air? Sulit. Dia menahan air atau mengalirkan? Menahan, Pak. Menahan, Pak. Menahan. Menahan air ya. Kemudian kalau begitu drainasinya jelek apa bagus? Jelek lah, Pak. Jelek, Pak. Jelek ya. Kalau gitu karena warnanya itu tidak gelap ya, tidak kehitam-hitaman, bahan organiknya sedikit apa banyak? Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit. Kalau bahan organiknya sedikit, bagaimana sifat kesuburannya? Rendah, Pak. Rendah, Pak. Rendah. Begitulah cara kita mengingatnya. Bayangkan dulu ya. Nah, bagaimana? Oh ya, kalau dibeginiin lembut itu tanah liat ya. Nah, tapi kalau dia nanti musim kemarau lepas dia seperti butir-butirnya itu seperti debu hampiran ya, lepas. Kalau dia musim hujan lengket dia. Kalian bayangkan itu ya. Nah, jadi tanah mineral ini inti dari pembicaraan kita di sini adalah kandungan bahan organiknya sedikit atau rendah ya. Kemudian drainasinya jelek ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya kebun kelapa sawit, kalian bayangkan ada kebun kelapa sawit, kemudian ada daerah cekungan ya, berbentuk cekungan, kemudian ternyata di sana di bawahnya tanahnya liat, turun hujan, maka terendamlah pohon sawit tersebut. Ya, terendam. Nah, kita tahu sawit sebenarnya rakus terhadap air. Tapi ketika dia terendam sampai seminggu, 2 minggu, kenapa dia merana juga? Padahal dia suka air, tapi kok merana? Ya, kok merana dia? Kok lama-lama makin daunnya menguning dan lama-lama bisa mati. Coba siapa yang bisa menjawab ini? Ayo, silakan. Karena dengan terendam bisa menyebabkan jamur, Pak. Jadi akarnya bisa terkena jamur dan terjadinya busuk akar. Oke, yang lain? Yang lain? Masih perlu tambahan informasi lagi? Silakan. Ayo yang lain. Kenapa sawit yang terendam lama-lama daunnya kuning dan lama-lama mati? Kenapa?
Ayo silakan berlomba. Susah juga ini dicari di buku ini ya. Nah, di buku mana ini catatan ininya ada gitu ya. Sawit yang terendam lama-lama kuning dan mati. Ayo berpikir logika dulu, nanti saya kasih tahu. Izin Pak, mungkin karena sawit yang terendam itu kan tidak ada otomatis aktivitas organisme. Tunggu. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Jainuri Pak, Jainuri. Yang bicara siapa ini? Nggak nampak. Jainuri Pak, Jainuri. Siapa? Jainuri Pak. Ya. Nah, Ya, karena dia terendam air gitu Pak, drainasenya tidak baik, otomatis organisme tanah tidak tumbuh di situ Pak, sehingga menyebabkan unsur haranya juga otomatis rendah gitu Pak. Oke, Jadi perlu dilengkapi lagi. Tuh, Pak. Ayo, masih perlu dilengkapi lagi. Siapa? Lanjut. Saya. Siapa ini? Vina. Asfa, Pak. Oh ya, Asfa, lanjut. Karena kalau tanaman itu kan makannya sumbernya dari akar. Kalau akarnya terendam, kemudian air semua gitu, Pak. Jadi itu akan mempengaruhi proses di tanamannya. Makanya daunnya kering karena terhambat dalam proses pencarian unsur hara dan makanannya. Oke. Perlu dilengkapi lagi. Siapa lagi? Ayo. Kita makin dikumpulkan makin mencukupi nih. Jawabannya. Perlu ditambahi lagi nih. Siapa mau coba? Ada? Oke ya. Coba kalian bayangkan pohon sawit terendam air. Ya, semua ini bayangkan dulu, pohon sawit terendam air, ya. Jadi proses pernapasan akar tanaman itu menjadi mudah, terhambat apa enggak? Terhambat, Pak. Terhambat. Iya, terhambat. Proses pernapasan akar terhambat. Akhirnya akar itu kan menjadi menderita. Ya. Ya, terhambat karena aerasinya jelek, ya. Pertukaran udaranya terhambat dia. Ya. Sehingga aktivitas akar akhirnya terhambat juga. Akar menjadi kurang kemampuannya untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di sana. Ya. Kondisi yang demikian kalau terus-menerus berlangsung lama dan kerendaman air sendiri akan menyebabkan terjadi pembusukan. Jadi lama-lama akar juga busuk, penyerapan unsur hara terhambat, tanaman menjadi sakit. Ya. Lama-lama sakit, lama-lama akhirnya mati tanamannya. Ya. Nah, itu dia. Tanaman sawit yang sakit itu ditunjukkan dengan gejala secara visual bagaimana tanamannya? Daunnya kuning, Pak. Daunnya menguning. Terus Ya, daunnya menguning, ya. Daunnya menguning. Lama-lama nanti makin mengering, ya. Lama-lama mati. Oke. Nah, itu tadi tanah liat, ya. Tanah liat. Saya ingin coba dulu, Mei. Mana Mei? Coba kamu sebutkan ciri-ciri tanah liat tadi, Mei. Silakan. Izin Pak, tanahnya sulit menyerap air, Ya. tidak cocok untuk lahan pertanian. Terus teksturnya juga agak lengket dan keadaannya basah, serta kuat menyatu antar butiran. Masih seperti yang saya sampaikan tadi, coba diulangi lagi. Pertama bagaimana dia? Kalau yang tadi kan Pak, sebelumnya kan saya sudah join Zoom. Cuman karena tadi jaringan juga agak terganggu Pak, jadi saya live sendiri Pak. Baru ini baru masuk. Iya. Nah,
Coba dibantu yang lain biar Mei bisa mendengarkan. Saya, Coba Pak. membantu. Coba. Vina, Iya, Pak. silakan. Jadi dari lihat itu teksturnya lembut, bentuknya padat, terus kemampuan menahan airnya kuat, tapi drainasenya jelek, kemudian bahan organiknya sedikit, kesuburannya rendah. Udah, Pak. Nah, itu dia, ya. Satu orang lagi, coba Tamal, kamu sebutkan Tamal. Kalau kita ngomong dengan kita sendiri, biasanya lebih ingat itu. Tamal. Strukturnya padat, terus gaya rekatnya lumayan kuat. Selain itu bentuk tanahnya itu lembut dan padat. Terus bahan organiknya sedikit dan air rasanya terhambat, Pak, ataupun drainasenya jelek gitu, Pak. Boleh, oke. Coba Muklis, sekali lagi Muklis. Muklis. Muklis, coba kamu sebutkan lagi. Ya Pak, untuk tanahnya itu padat, drainasenya itu jelek, teksturnya cenderung untuk tekstur cenderung lengket. Bahan organik. Dan caranya yang tersedia rendah, Pak. Ya, oke, ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat itu ya, ingat aja di tempat orang membuat batu bata, tanahnya kayak gitu, nah, supaya lebih mudah mengingatnya ya. Oke, sampai di sini sudah jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Yang saya tahu, tapi ini di hortikultura sih, Pak. Di perkebunan nggak tahu. Kata orang hortikultura, ada petani praktisi juga, bilang bahwasannya membibitkan di tanah liat itu lebih bagus daripada di tanah mineral atau organik, Pak. Itu benar nggak, Pak, pernyataan seperti itu, Pak? Kurang jelas. Menurut orang hortikultura, membibitkan tanaman? Praktisi sih, Pak. Praktisi petani. Jadi beliau praktisi, katanya membibitkan tanaman hortikultura atau pangan gitu, Pak. Di tanah lempung atau tanah liat itu lebih bagus daripada tanah mineral gitu, Pak. Itu benar nggak, Pak? Ya, mudah-mudahan itu nggak tepat ya. Mungkin dia pengalamannya hanya belum membanding ke tempat lain. Petani itu mungkin dia tinggal di daerah yang tanahnya banyak liat. Jadi dia nanam di sana. Karena secara teori agronomisnya, bagaimanapun yang pertama, setiap tanaman pasti membutuhkan bahan organik yang lebih banyak. Ya kan? Walaupun dia masih baru tumbuh. Akar tadi kan ingin mencari bahan organik yang lebih mudah dan lebih banyak tersedia. Kemudian porositas itu kelonggaran tanah, ya, remah atau tidak. Pasti tanah yang remah itu mengandung udara yang lebih tinggi, sehingga proses respirasi akar pasti akan lebih mudah, ya kan? Nah, itu dia, dari situ aja sudah jelas kurang mendukung pendapat orang itu, gitu ya. Baik, Pak. Coba. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kita cerita lahan di tanah kering, lahan kering ya. Sekarang ini lahan yang tergenang air. Ada beberapa lahan yang tergenang air yang menjadi areal untuk pembukaan kebun juga ya. Coba satu orang silakan membantu membaca. Mai, Pak. Silakan. Ya. Silakan, Mei. B. Lahan yang tergenang air. B. Lahan yang tergenang air. 1. Lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan genangan air secara alamiah terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimia, dan biologis. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh 1. Pasangan air laut, 2. Genangan air hujan, atau 3. Luapan air sungai. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dikenal dengan rawa pasang surut, rawa lebak, dan rawa lebak peralihan.
Rawa pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang atau surutnya laut atau sungai. Rawa lebak adalah rawa dengan topografi cekung dan air tidak dapat mengalir keluar sepanjang tahun tergenang air. Yang ketiga, rawa lebak peralihan adalah rawa lebak yang pasang surutnya air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai. Baik, oke, makasih, Mei. Sama-sama, Pak. Nah, jadi lahan rawa, ya rawa. Bayangkan rawa itu berarti berair dia, ya. Secara alamiahnya dia berair, ya. Nah, kita lihat di sini sumber-sumber yang menyebabkan rawa itu berair. Kita lihat ada 3, ya. Ada yang rawa itu karena dia dekat dengan laut, ya. Maka rawa itu kandungan airnya tergantung kepada kondisi air laut. Kalau kondisi air laut sedang pasang, maka banyaklah air laut yang melimpah ke sana, maka rawa itu airnya menjadi tinggi juga. Ya. Sebaliknya kalau laut sedang surut, maka air di dalam rawa itu juga ikut menyurut juga. Ya. Rawa yang demikian, yang tergantung kepada naik turunnya pasang air laut, disebut dengan rawa pasang surut. Ya. Jelas? Ya. Dia tergantung kepada kondisi air laut. Dekat kita sini semua. Itu umumnya air yang ada di sana disebabkan berasal dari air hujan. Ya. Nah, hujan banyak, ya, maka dia pun tergenang. Nanti kalau hujan musim kemarau, biasanya dia airnya menyusut juga, ya. Bahkan ada yang kering. Pak. Nah, kemudian ada lagi rawa yang dia masih terpengaruh kepada kondisi pasang surutnya air laut yang terpengaruh kepada saluran primer atau sungai yang dekat dengan rawa itu gitu. Ya. Jadi dia kalau misalnya masih kalau lahan yang mau dibuka membutuhkan usaha yang banyak, membutuhkan uang yang banyak untuk mengelolanya. Itu namanya kesusahannya baik atau kurang baik? Ya, kurang baik, ya. Nah, kurang baik karena membutuhkan biaya yang mahal, ya. Kalau bisa kita mendapatkan lahan yang tidak perlu biaya yang mahal, ya, yang subur, kan begitu, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, lahan gambut. Coba sebelum kita masuk ke lahan gambut, sekali lagi, rawa ada 3 macam. Rawa apa saja tadi? Rawa lebak, Pak. Rawa Lebak. Surut, peralihan. pasang surut dan peralihan. Ya. Rawa pasang surut, rawa lebak peralihan, ya.
Nah, ini harus diingat. Itulah kondisi-kondisi rawa yang umumnya yang ada di Indonesia ini ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuki lahan areal yang berair yang di Indonesia ini cukup luas ya. Sekitar 18 juta hektar ini ada areal di Indonesia ini lahan gambut ini. Tapi lahan gambut ini dari yang 18 juta itu tidak semua bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan. Itu sekitar 6 juta hektar ya yang bisa. Kenapa kok nggak semuanya bisa? Banyak faktor ya. Jadi ada lahan-lahan gambut yang punya daya racunnya tinggi ya. Kondisi asamnya sangat tinggi, rawan terhadap kondisi, mudah dia rusak alamnya kalau itu dibuka ya. Mempunyai efek yang besar terhadap lingkungan. Itu menjadi bahan pertimbangan ketika kita akan membuka lahan gambut ya. Karena lahan gambut ini merupakan lahan ya, dia terbentuk dari bahan-bahan organik yang berjuta-juta tahun menurut teorinya ya, terendam lama, terjadi proses dekomposisi ya. Nah, terjadi proses penguraian, tapi penguraiannya sangat lambat karena prosesnya anaerob ya. Nah, jadi lahan-lahan gambut ini warna dari airnya pun menjadi ada yang ya coklat sampai ke hitam-hitaman ya. Nah, coklat sampai ke hitam-hitaman, dan gambut ini juga berdasarkan kematangannya tidak sama. Ada gambut yang belum matang atau masih mentah. Ada gambut yang sedang kematangannya, dan ada gambut yang sudah lanjut kematangannya ya. Nanti kita lihat. Coba satu orang dulu membacakan dulu mengenai lahan gambut ini, silakan. Izin, Pak. Ya. Gambut. Silakan. Yang pertama, tanah gambut merupakan tanah yang berbahan induk dari sisa tumbuhan dengan proses dekomposisi anaerobik terhambat, tidak atau hanya sedikit, kurang lebih 5%, mengandung tanah mineral yang berkristal. Yang kedua, bahan organik ini adalah rantai karbon yang sebagian besar berupa lignin, hemiselulosa, dan humik. Dan yang ketiga, berdasarkan USDA tahun 1975, tanah gambut termasuk ordo histosol memiliki 4 subordo, yaitu yang pertama, histosol fibrik merupakan tanah gambut atau organik yang sedikit atau baru mulai terdekomposisi. Tanah ini tersusun atas beragam vegetasi, cenderung memiliki kerapatan dan kandungan endapan yang rendah, serta memiliki kapasitas menahan air yang tinggi. Yang kedua, histosol folik merupakan tanah organik yang tergenang dan sudah mulai terdekomposisi. Yang ketiga, histosol hemik merupakan tanah organik yang sudah mengalami dekomposisi sebagian. Dan yang keempat, yaitu histosol saprik merupakan tanah organik yang telah mengalami dekomposisi sempurna. Tanah ini memiliki kerapatan yang relatif tinggi dan memiliki kapasitas menahan air yang rendah. Histosol jenis fibrik dan hemik akan melapuk menjadi saprik jika digenangi. Oke, terima kasih Dipian ya. Baiklah, tanah gambut ya. Ya, kemungkinan semua kalian sudah pernah melihat gambut, atau mungkin juga ya ada yang belum juga ya. Apa ada yang belum pernah melihat gambut? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Itu gambut kalau di daerah kita ini banyak terdapat di Riau ya. Di Riau itu banyak gambut di sana ya. Jadi gambut ini adalah tanah juga dia, tapi terbentuk dari bahan-bahan organik yang terendam lama. Ya, dari berjuta-juta tahun yang lalu, tumbuh-tumbuhan, kayunya, jadi sehingga terendam, terjadilah dekomposisi. Ya, terurai dia, pembusukan. Tapi pembusukannya itu lambat sekali dia, ya. Nah, gambut ini berdasarkan pembentukannya ada terbagi dua, yaitu gambut topogen dan ombrogen. Ya.
Kalau gambut topogen itu dulu terbentuk dari tanah yang cekung, kemudian sudah ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ, lama-lama terendam air, dari sungai juga masuk ke situ, bertambahlah endapan-endapan di sana, dan di sana terbentuk menjadi areal, ya, areal gambut akhirnya. Nah ini kesuburannya itu lumayan bagus yang topogen, karena memang dia berasal dari kondisi dasar tanah itu ditambah dengan endapan-endapan yang dibawa sungai masuk ke sana. Nah kemudian gambut yang kedua ini berasal dari air itu dari air hujan, ya, dari air hujan, kemudian tumpukan-tumpukan bahan organik dari tanaman itu, dari daun-daunan dan kayu-kayuan, kemudian makin dalam gambutnya, ya, karena makin dalam akhirnya bagian yang bawah gambut, ya, bagian gambut yang sebelah bawah juga mengalami aerasinya di sana kan jelek, ya, aerasinya jelek, jadi tanahnya kurus, kondisi gambutnya itu kurus, ya, itulah namanya gambut ombrogen. Kalau yang pertama tadi gambut topogen. Nah, kembali lagi bahwa gambut tadi itu mengalami proses yang lama dan ada yang sudah sangat lama, ya. Ada yang sedang-sedang lamanya, ada yang belum terlalu lama. Kalau makin lama itu sudah terbentuk, maka berarti kondisi gambutnya itu makin matang, ya. Bahan-bahan partikelnya itu sudah makin lembut, ya, hampir seperti tanah. Itulah yang disebut dengan saprik, ya, saprik, gambut saprik. Kemudian ada yang masih sedang-sedang, dia masih pertengahan, ya, ada, itu dinamakan hemik, ya, hemik. Kemudian ada lagi gambut yang belum matang, dia prosesnya itu masih kelihatan serabut-serabut dari daun-daun, dari kayu-kayuan yang dari kayuan tumbuhan yang ada di sana, makanya masih kelihatan serabut-serabutnya. Itu disebut dengan gambut fibrik, ya, fibrik. Ingat aja fiber, fiber artinya serabut, berarti masih kelihatan serabut-serabutnya, ya. Gambut ini adalah gambut yang masih belum matang, ya, disebut fibrik. Yang setengah matang disebut hemik, yang sudah matang disebut apa tadi? Saprik. Saprik, Pak. Ya, saprik. Saprik, Pak. Ya. Coba fibrik. Fibrik, sama-sama mengucapkan. Fibrik. Kemudian hemik. Hemik. Ya, terus saprik. Saprik. Ya, ya. Saprik. Nah, itulah berdasarkan kematangan gambut, ya. Jadi kalau kita mau buka perkebunan misalnya, mana yang lebih kita pilih? Kalau semua arealnya memang gambut yang ada, tapi gambut tadi kan berbeda-beda kematangannya. Ada yang masih fibrik, ada yang sudah hemik, ada yang saprik. Tentu kita milih yang mana ini? Saprik. Yang saprik apa yang fibrik? Yang sudah matang. Yang sudah matang. Saprik. Yang lain gimana? Apa enggak yang fibrik yang perlu kita pilih? Aldi. Kamu menjawab, Aldi. Ya, Pak. Kamu pilih gambut yang fibrik apa yang saprik ketika mau buka kebun? Yang saprik, Pak. Saprik. Alasannya? Karena gambutnya sudah jadi, kemudian sumber bahan mineral yang dibutuhkan tanah itu, yang dibutuhkan untuk tanaman itu, jadi udah jadi, Pak. Jadi kalau tanaman yang ditanam di situ otomatis akan tumbuh dengan baik, Pak. Oke. Kamelia, kamu milih yang mana? Gambut kalau mau nanam buka perkebunan, Kamelia.
Nggak hadir. Iya, Pak. Nah, kamu pilih yang saprik apa yang fibrik? Eh, Saf. Yang mana? Safrik, Pak. Alasannya Tanah apa? gambut safrik, Pak. Alasannya? Karena gambut safrik itu Gambut saprik tadi gambut karena yang masih yang sudah matang apa yang udah masih matang, mentah, Pak. saprik? Yang Ya. udah matang, Pak. Kalau yang hemik yang Betul. setengah matang dan fibrik yang mentah. Ya, Karena ya. gambutnya Jadi kita itu udah pilih. lapuk, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih. Jadi yang kita pilih yang saprik ya. Nah, kalau yang fibrik itu susah lah, dia masih banyak serabut-serabut di sana. Jauh dari ketersediaan bagi tanaman ya. Kalau yang sudah saprik, udah lembut dia ya, udah lebih tersedia kandungan hara di sana, sifatnya juga lebih kokoh ya. Nah, jadi ingat, menanam sawit, kelapa sawit di gambut ini susah ya, sering-sering tumbang itu tanaman ya. Sering-sering tumbang karena memang dia nggak padat. Gambut itu kan nggak padat tanahnya ya, dia berupa bekas-bekas bahan organik yang ada di sana, jadi nggak seperti tanah mineral ya. Kemudian pengelolaan gambut ini juga gambut tidak mudah ya. Pengelolaan ketika permukaan air pada gambut itu tidak sesuai, katakanlah gambut pernah mengalami kekeringan misalnya ya. Nah, kita kurang baik tata kelola airnya sehingga permukaan gambut itu pernah mengalami kekeringan. Nah, ini sangat berbahaya ya. Bisa menyebabkan apa? Terjadi apa? Kalau kekeringan di gambut terjadi kebakaran. Ya. Pernah mendengar bahwa Singapura, Malaysia komplain terhadap terjadinya kebakaran di Indonesia? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya kan? Riau. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih lahan gambut kok mudah terbakar dan susah dipadamkan apinya? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Coba dijawab. Silakan. Karena lahan gambut, Pak. Setahu Siapa ini yang bicara siapa? Saya Pak Aldi, Pak. Yang bicara siapa? Aldi, Pak. Belum nampak. Yang bicara siapa ini? Aldi, Pak Aldi. Oh, Aldi, oke. Karena setahu saya, Pak, lahan gambut itu kalau sudah kering dia menyerap panas dia, Pak. Jadi susah untuk dipadamkan. Nah, apabila dia panas dari atas itu, Pak, dia langsung masuk ke dalam terus, Pak. Makanya susah dipadamkan apabila terjadi kebakaran, Pak. Begitu, Pak. Oke, yang lain coba tambahkan lagi. Izin, Pak. Tambahkan, silakan. Muklis, Pak. Muklis, silakan. Menurut saya, Pak, lahan gambut itu kan merupakan organik yang sudah terkomposisi dengan sempurna, Pak. Kematangannya sudah sempurna sehingga bahan organik tersebut sangat mudah terbakar apabila terkena sedikit panas yang berlebih, Pak. Itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan lagi? Masih perlu tambahan penyempurnaannya lagi. Kenapa juga kalau sudah terjadi kebakaran, susah kali dia dipadamkan? Ayo, silakan. Ayo, mari kita berpikir kenapa. Saya, Pak. Rina. Kalau menurut saya, Pak, karena lahan gambut susah dipadamkan karena proses penyerapan airnya itu sudah tidak berfungsi lagi, Pak. Pertama, Sehingga ini mudah terbakarnya itu kenapa?
Karena kering. Vina, lanjut dulu. Kenapa tadi mudah terbakar? Vina. Pak. Kenapa mudah terbakar dia? Baru terus kenapa susah dipadamkan? Kalau menurut saya sih Pak, karena udah terjadi pengeringan. Sehingga itu juga nggak bisa difaktorkan karena alam, bisa juga karena ulah manusia, Pak. Karena gitu. Kemudian, mengapa susah dipadamkan? Karena ketika dipadamkan, lahan gambut itu sudah terjadi pengeringan, sehingga lahan gambut itu sudah tidak berfungsi lagi, Pak. Sehingga dia tuh kayak kayu kering, Pak. Susah menyerap air. Oke. Ada satu lagi yang punya pendapat, silakan dulu. Saya, Pak. Siapa ini? Muhammad Iqbal, Pak. Iqbal. Nah, kalau menurut saya, mengapa dia mudah terbakar? Karena yang pertama kata Vina tadi, Pak, airnya sudah menyusut, gitu kan, Pak. Terus kenapa dia susah dipadamkan? Karena kan lahan gambut ini terdiri dari serabut-serabut itu kan, Pak. Serabut-serabut, terus kayu-kayu. Jadi kenapa sulit untuk dipadamkan? Dia bisa atasnya saja terlihat padam, Pak. Tapi di bawah itu masih ada apinya gitu, Pak. Karena dia lahan gambut itu setahu saya tersusun dari kayak kayu-kayu atau bahan-bahan organik lainnya gitu, Pak. Oke, ya. Nah, jadi kita tahu tadi bahwa bahan gambut itu terdiri atau tersusun atau terbuat dari bahan-bahan organik, yaitu daun-daunan dan kayu-kayuan. Ya, terlebih-lebih gambut yang masih fibrik, masih nampak serat-serat kayu, ya, daun di situ. Manakala terjadi kekeringan, air kan menyusut pada waktu musim kemarau, ya. Permukaan air menyusut sehingga permukaan gambut itu menjadi kering. Bahan organik yang kering inilah yang sangat mudah terbakar, ya. Kadang-kadang tidak sengaja dibakar pun karena panasnya yang terlalu berasap. Berasap akhirnya panas menjadi api, ya. Apalagi sengaja dibakar. Wah, ini cepat sekali, ya. Kalau di dalam sistem manajemen lahan berkelanjutan ini, membuka lahan dengan membakar itu sebenarnya kan cepat, murah. Tapi boleh apa enggak ini? Enggak, Pak. Enggak boleh. Ya. Ini merusak lingkungan. Istilahnya tidak boleh membakar, istilahnya apa? Zero burning. Zero burning, ya. Zero burning, nggak boleh membakar. Ini merusak lingkungan, membuat terjadi polusi udara dan merusak sifat fisik daripada gambut itu sendiri juga, ya. Gambut yang sudah terlanjur kekeringan itu karena dari bahan organik tadi menjadi kering dan gampang terbakar, ya. Kemudian seandainya nanti sudah musim hujan lagi pun gambut ini yang sudah pernah kekeringan itu dia nggak mampu lagi menyerap air lagi, ya. Sifatnya irreversible. Jadi manakala nanti musim kemarau lagi, dia terbuka dari rendaman air itu, dia juga gampang kering lagi dan gampang terbakar lagi, ya. Makanya untuk di daerah untuk membuka lahan pertanian di gambut perlu pengaturan tinggi permukaan air, ya. Tinggi permukaan air di saluran-saluran itu, di kanal-kanal, ya, di drain namanya, saluran-saluran air, untuk menjaga supaya jangan sampai gambut ini terjadi kekeringan, ya. Nah, itulah disebut dengan water management, ya, pengelolaan tata air di lahan gambut. Nah, ini dari pengaturan tata air ini pun sudah banyak sekali ini usaha yang dibuat, ya. Mulai mengadakan survei, kemudian membuat zonasi air,
membuat saluran-saluran, berapa saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, kemudian kanal-kanal, ya. Jadi sangat banyak tanggul-tanggul lagi yang perlu dibuat. Jadi banyak kali perlakuan yang harus dibuat, sehingga kalau masih ada pilihan di tanah mineral, maka pembukaan lahan di tanah gambut ini sebenarnya tidak menjadi pilihan. Maka termasuk juga tanah marginal, ya, tanah yang kurang subur, ya. Nah, itulah kondisi gambut sehingga gambut itu mudah terbakar. Nah, di dalam serasa-serasa di bawah, kita juga nggak tahu seberapa dalam itu gambut itu, ya. Bisa jadi cukup dalam, bahkan ada yang lebih dari 3 meter, ya. Di dalamnya itu terdapat daun-daun dan kayu-kayuan tadi. Jadi bisa jadi di atas sepertinya cuman daun-daunan, padahal di bawah kayu-kayuan tadi masih terbentuk, ya, berbentuk kayuan, sehingga kebakaran itu bisa masuk ke dalam, ya. Di permukaan sepertinya sudah padam, ya, tapi di dalam masih terjadi kebakaran, sehingga titik api itu bisa menyebar kemana-mana yang tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang muncul di satu tempat, bisa kita matikan di tempat itu, ternyata di bawah dia punya saluran lagi ke tempat yang lainnya lagi, ya. Nah, kemudian juga sarana transportasi di areal gambut itu sendiri juga kan susah. Jadi kalau kita mau memadamkan juga sarana untuk jalan ke sana juga susah. Bayangi jalan di daerah gambut yang begitu, apa ya, kita mau jalan kaki pun susah, ya. Nah, jadi itulah makanya jangan sampai terjadi kebakaran di lahan gambut. Salah satu caranya adalah pengelolaan tata air yang baik, dan juga menjaga orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai pada musim kemarau membuang puntung rokok sembarangan, ya. Kemudian memancing ikan, tapi nanti tiba-tiba entah ngapain dia usil, bakar-bakar di sana, bakar ikan, dan tahu nanti merambat kemana-mana menjadi kebakaran gambut, ya. Nah, inilah perlunya perhatian terhadap lingkungan, ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi karena gambut itu terdiri atau terbentuk dari bahan-bahan organik tadi, maka warnanya coklat tua sampai kehitaman. Jadi nggak ada air gambut itu yang jernih, bening, itu nggak ada, ya. Bahkan ini rasanya pun masam ini air ini di sana, ya. Nah, jadi warnanya coklat tua sampai kehitaman, seperti kayak teh itulah, ya. Teh itu udah termasuk jernih itu. Bahkan ke arah seperti kopi sering-seringnya. Kemudian berat isi tanah organik dibandingkan tanah mineral lebih rendah, ya. Jadi tanah organik kan lebih ringan dia, ya. Kalau tanah mineral tadi sampai 1,5 gram per sentimeter kubik, tanah gambut ini cuma 0,3, jadi sangat jauh perbandingannya. Nah, karena lahan gambut itu nggak padat ya, berongga-rongga, maka kapasitas menahan airnya itu besar dia, ya, besar kapasitas menahan air. Nah, kemudian banyak asam-asam organik di sana, sehingga keasamannya tinggi atau juga berarti pH-nya rendah. Dan asam-asam organik di sini umumnya bersifat racun, ya, yang perlu dinetralisir, perlu dibuang, perlu ditukar airnya supaya tidak meracuni tanaman. Kemudian kadar unsur hara, ya. Kadar unsur hara N di sini tinggi. Kemudian perbandingan C dengan N juga tinggi, ya. Kadar P-nya rendah, kadar K-nya rendah. Juga kandungan unsur hara mikro seperti Cu, boron, seng juga ini sangat rendah di sana. Kalau begitu, berarti gambut ini sebenarnya tanah yang subur atau tanah yang kurus sebenarnya? Tanah kurus. Subur apa kurus untuk tanaman? Kurus.
Silakan yang mau menjawab. Subur apa kurus untuk tanaman ini? Kok nggak ada yang jawab? Sedang, Pak. Ayo, tanah subur apa kurus untuk tanaman? Sedang, Pak. Sedang jika dibandingkan dengan tanah mineral gitu, Pak. Lebih apa, Bedori? Lebih kalau tanah gambut ini lebih rendah kandungan organiknya gitu, Pak. Dibanding tanah ya. mineral. Jadi tanah gambut tadi kalaupun banyak bahan organik dia tersimpan ya, tersimpan di dalam bahan organik itu sendiri, nggak tersedia bagi tanaman ya. Jadi kurus termasuk tanah marginal juga ini ya. Sehingga dibutuhkan pemupukan yang lebih banyak daripada di tanah mineral ya. Pemupukan ini bisa didengar saya ngomong, bisa. Bisa, Pak. Kedengaran? Bisa. Pemupukan di tanah gambut ini jauh lebih besar dibutuhkan daripada di tanah mineral ya. Kita lihat tadi kadar P-nya rendah ya. Kadar K-nya rendah. Ya. Air gambutnya bisa kekeringan atau bisa juga nggak tercapai yang dimaksud untuk mengatur ketinggian airnya. Nah, jadi misalnya kita bertanam kelapa sawit di tanah gambut. Coba ya bayangkan kita nanam kelapa sawit di tanah gambut. Kemudian kita atur ketinggian airnya. Ketinggian airnya itu 10 cm dari permukaan tanah. Kita atur sedemikian. Nah, ini sesuai dengan faktor agriculture, pertanian yang baik apa enggak ini? Kita membuat tinggi permukaan air di gambut itu 10 cm dari permukaan gambut. Sesuai apa enggak ini? Bagus apa enggak cara ini? Coba Rian. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, menurutmu bagaimana? Tinggi permukaan air saya buat 10 cm dari permukaan. Ini sesuai apa enggak? Menurut saya sesuai, Pak. Karena kalau nanam sawit dia sudah tidak tergenang lagi, Pak. Akarnya. Oke. Yang lain? Yang lain ada lagi? Siapa yang ngasih jawaban? Ayo berpikir kita, sesuai apa enggak itu 10 cm dari permukaan tanah kita buat? Sesuai, Pak. Brian. Deliza, sesuai. Alasannya apa, Deliza? Karena agar perakarannya juga bisa kuat, Pak. Wah, oke. Brian. Apa pendapatmu, Brian? Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, kalau 10 cm dibuat permukaan airnya kalau nanam sawit, Pak, kurang sesuai, Pak. Apalagi, Oke, Pak, alasannya? itu tanah, iya, Pak. Apalagi itu kan tanah gambut, Pak. Itu otomatis perakaran kurang kuat, Pak. Karena tanahnya kan tadi kurang padat, Pak. Bilang sering tumbang juga kan, Pak. Baru kalau 10 cm, Pak, nggak sampai pun sejengkal itu, Pak. Saya rasa pun akar masih tergenang air itu, Pak. Jadi seharusnya berapa menurutmu? Pak, saya kurang tahu juga, Pak, kalau di lahan gambut berapa bagusnya, Pak. Iya. Okay. Tapi saya rasa kalau 10 cm terlalu apa, Pak? Terlalu rendah lah gitu, Pak. Terlalu tinggi, Ya. terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi Iya. airnya. Oke, yang lain ayo berpikir. Bagus apa tidak ini kalau 10 cm dari permukaan tanah kita buat tinggi permukaan airnya ini? Ayo berpikir. Ada yang mengatakan sesuai tadi, ada yang mengatakan tidak. Yang mana ini yang benar ini?
Silakan. Izin Pak. Ayo, aktif kalian, ayo. Menurut saya, izin Pak. Apa ini? Iqbal Pak, Iqbal. Iqbal. Nah, menurut saya. Bal, ini fotomu nggak nampak ini, Bal? Iya Pak, karena kalau misalnya kita pakai kamera, langsung macet jaringannya Pak. Oh gitu. Kamu di mana? Saya di Riau Pak, di rumah. Oh. Oke. Lanjut. Menurut saya sesuai Pak, karena dengan adanya air setinggi 10 cm itu bisa untuk dibilang mencegah kebakaran lah Pak. Ya, itu jawabmu. Untuk mengantisipasi gitu Pak, agar lahan tersebut tidak terlalu kering gitu Pak. Ya. Terus yang lain gimana? Yang lain? Ada? Kamelia, apa pendapatmu Kamelia? Kamelia, pendapatmu apa? Bagaimana? Kamelia, apa pendapatmu? Kalau tanah gambut nggak tahu Pak, karena di sini. Nggak tahu, ya. Halo Pak. Putus-putus suaranya ya. Putus-putus suaranya ya. Oke. Nah, jadi coba perhatikan, dengarkan ya. Jadi bahwa kelapa sawit tadi juga kan tidak suka kalau akarnya itu terendam. Seperti yang kasus pertama di tanah liat tadi, kan ada yang sawit terendam tadi saya ilustrasikan, kan akhirnya tanaman sawit itu mati, sakit terus mati, ya kan? Nah, makanya tanaman akar sawit, ya. Jadi kalau 10 cm dia tidak sesuai, akar sawit itu terendam sehingga dapat menyebabkan tanaman sawit itu merana, berefek negatif kepada tanaman sawit. Ya, secara umum kedalaman tanah air di tanah gambut itu disesuaikan sekitar 60 cm dari permukaan tanah. Ya, jelas ya? Semua dengar ini? Jelas Pak. Dengar? Dengar Pak. Oke, ya. Itulah jawabnya ya. Kita lanjutkan. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan kematangannya gambut terbagi fibrik, hemik, dan saprik ya. Kemudian berdasarkan kesuburannya, ada gambut eutrofik, ini yang subur, yang banyak mineral basa-basa serta unsur hara lainnya, dikarenakan ini biasanya cekungan-cekungan di dekat sungai ya. Jadi dia berasal dari endapan-endapan sungai yang mengandung hara-hara yang terbawa oleh sungai ya. Kemudian gambut mesotropik yang kesuburannya sedang ya. Dan gambut yang oligotropik ini ya gambut yang kurus ini ya. Masih bersifat masam ya, keasamannya tinggi. Nah, itulah, jadi ada eutrofik, mesotropik, oligotropik ya. Kemudian itulah tadi mengenai gambut. Nanti pada pelajaran yang selanjutnya juga nanti akan kita lakukan ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan masuk mengenai pasang surut. Tapi manakala kalian ada yang mau bertanya, satu orang masih saya mau jawab dulu. Apa pertanyaan yang mau kalian sampaikan? Ada? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, silakan satu orang membaca lahan pasang surut. Izin, Mbak. Ya, 3. Lahan pasang surut. Lahan pasang surut merupakan
merupakan lahan yang dipengaruhi pasang surut air laut. Lahan ini terletak pada zona sekitar pantai dengan adanya pengaruh langsung limpahan air dari pasang surutnya air laut, ataupun hanya berpengaruh pada muka air. Ciri khas tanah sulfat masam lahan pasang surut. Yang pertama, pH rendah atau kemasaman tinggi. Jadi lahan pasang surut ya, ada lahan di daerah pasang surut yang tadi masih bisa dikelola, tapi itu juga ya, dia juga merupakan lahan yang miskin hara juga, ya, miskin hara. Ya, bahkan ada di lahan pasang surut ini ada satu senyawa yang dapat menjadi racun bagi tanaman buah namanya ya. Jadi bersih subur disebut dengan pirit. Manakala daerah tersebut ada kandungan pirit, ini bisa meracuni akar tanaman dan tanaman di situ bisa mati ya. Karena itulah maka penjagaan areal supaya tidak sampai terjadi munculnya pirit. Nah, ini juga perlu sangat dikelola. Ada caranya untuk mengelolanya supaya senyawa pirit itu jangan sampai muncul sehingga tidak meracuni bagi tanaman ya. Jadi lahan pasang surut ini juga sifatnya masam juga ya, masam ya. Jadi sulit juga untuk dipakai pertanian, namun bisa ya. Nah, gitu. Jadi itulah salah satu beberapa contoh lahan yang di tempat air ya. Pertama tadi lahan rawa, ya lahan rawa, yaitu rawa ada 3 tadi, rawa pasang surut, kemudian rawa apa lagi? Lebak, satu lagi rawa lebak peralihan, ya. Penyimpanan unsur apa dia? Karbon. Dari mana zat karbon tadi berasal? Karbonnya dari mana tadi berasal? Dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik tadi, Pak. Iya, ya. Kita tahu bahan organik itu kan banyak mengandung C, karbon. Polimer dari bahan organik itu kan banyak, ya. Nah, dari sanalah kaya akan C. Jadi manakala areal gambut itu dirusak atau katakanlah dibuka dengan sembarangan, ya, maka karbon tadi akan lepas ya. Terjadilah di sana aktivitas mikroorganisme menjadi aktif ya. Unsur karbon lepas dan terikat dengan unsur O2 dari udara, terbentuklah CO2 ya. CO2 makin banyak CO2, udara makin kotor apa makin bersih ya? Makin kotor, Makin kotor ya. Makhluk hidup ya untuk pernapasannya tidak membutuhkan CO2 tapi justru O2 yang dibutuhkannya ya. Kalau pelepasan CO2 dari rawa-rawa ini dari gambut itu banyak, maka bisa terjadi efek rumah kaca ya, menjadi pemanasan global ya. Dan manusia bisa sesak karena kandungan O2 makin terhimpit, lebih banyak karbon-karbon CO2 yang dilepaskan yang membuat sesak napas akhirnya ya. Nah, karena itulah gambut tadi harus dikelola dengan benar. Bahkan luar negeri internasional juga ini sangat memperhatikan sehingga ada disebut dengan moratorium ya, untuk pengelolaan gambut ini ya. Nah, kita lanjut tadi tanah yang asam tadi, tanah pasang surut tadi, umumnya dia berupa tanah yang asam, mengandung pirit, dan pirit itu berbahaya bagi tanaman. Tanah yang asam ini mempunyai pH yang rendah, zat-zat kandungan zat organiknya rendah juga, sehingga termasuk tanah marginal ya. Nah, sekarang itulah kondisi-kondisi lahan beserta kesuburannya
yang kita pakai untuk pembuatan atau pembukaan lahan perkebunan, ya. Kemudian untuk ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan kelayakan ataupun tingkat kualitas daripada lahan itu, ya. Karena sekali lagi makin susah kita mengelolanya, makin mahal biaya yang dibutuhkan, berarti kualitas lahan itu makin rendah, ya. Sebagai contoh misalnya, ada di tanah mineral, di tanah darat, kita mau buka lahan, tersedia lahan 500 hektar. Lahan itu berbukit-bukit, ya, berbukit-bukit. Sementara ada lahan yang satu lagi 500 hektar juga datar, ya. Maka tingkat kesulitan membuka lahan ini sama atau tidak? Beda, Pak. Beda. Yang mana yang lebih sulit? Yang berbukit-bukit. Berbukit. Yang berbukit itu apa saja yang diperlukan di sana kalau kita membuka lahan dibandingkan yang lahan rata? Pertama, terasering, Pak. Jadi membuat tenaga lebih untuk membuat teraseringnya, Pak. Ya, betul. Ya, teraseringnya semua jadi susah. Ya, kondisi manennya pun, ya, panen, pengelolaan, perawatan tanaman juga lebih susah di tanah yang berbukit-bukit dibanding dengan tanah yang rata, ya. Maka kualitas lahan di tempat yang rata itu lebih baik daripada di tempat yang berbukit, yang berlereng, yang curam, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ini tadi sebentar, ya, tanah sulfat masam tadi itu kemasamannya tinggi pasti, ya, tingkat kesuburannya rendah, KHP. Apa ini pengertian KH di sini? KH artinya apa? Kekurangan unsur, ya. Jadi kekurangan unsur P atau ketersediaan unsur P rendah itu artinya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, kalau nanti ada dapat istilah KH itu berarti rendah kandungannya, ya. Kandungan Al aluminium dan Fe tinggi. Aluminium dan Fe ini merupakan logam berat. Ini dapat bersenyawa dengan logam yang dengan senyawa yang lain, bisa bersifat racun bagi tanaman ini, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lahan, ya. Yang itu antara lain topografi, ya. Topografi lahan perkebunan mempengaruhi sistem budidaya. Itu tadi. Kalau misalnya tanah itu rata, biasanya kita menanam dengan barisan lurus-lurus, berjalur-jalur, ya. Seperti kita bayangkan pokok dengan pokok ini. Jaraknya berapa senti? Berapa meter? 9 kali 9, Pak. Ya, 9 kali 9. Boleh, ya. Nah, jadi dengan topografi tadi, sistem budidayanya beda. Kalau di tanah datar tadi barisannya lurus-lurus, untuk di tanah yang topografinya bergelombang atau berbukit, tentu cara menanamnya harus mengikuti kontur teras, ya. Dibuat teras sharing di sana, mengikuti kontur teras cara nanamnya. Dengan demikian biayanya juga menjadi lebih mahal tentunya, ya. Dan produktivitas tanaman juga di tempat yang miring-miring itu juga biasanya lebih rendah, ya. Nah, dibanding dengan tanah yang rata, ya. Topografi lahan meliputi datar, landai, dan ada juga sampai yang kalau terlalu kemiringan terlalu tinggi, maka sudah tidak boleh lagi dibuat teras di sana, ya. Jadi topografi merupakan faktor pertimbangan, yaitu menyangkut dengan kesusahan lahan, ya. Nah,
Karakteristik lahan juga ditentukan oleh bagaimana keadaan topografi di sana, kan itu ya. Kemudian drainase ya. Drainase. Nah, ini coba satu orang silakan baca drainasenya ini. Satu orang. Silakan, sukarela. Drainase. Silakan, Gina. Drainase adalah saluran air di permukaan atau di bawah tanah, terbentuk secara alami di lahan yang akan dibuka perkebunan. Tanaman perkebunan membutuhkan air namun memerlukan saluran pembuangan air yang baik sesuai dengan kebutuhan tanaman. Genangan air yang cukup lama, banjir dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Perencanaan drainase yang tepat sangat dibutuhkan dalam pengusahaan tanaman perkebunan yang baik. Pembuatan tanggul mungkin diperlukan di sebagian lokasi yang berfungsi untuk menahan luapan air dari sungai atau kanal yang besar. Ya. Nah, jadi begitu juga di suatu lahan yang akan dibuka perkebunan, kita juga perlu melihat kondisi drainasinya bagaimana. Mungkin lahan itu ada sebagian yang rendah, nanti perlu dibuat saluran drainase di sana. Sebab kalau tidak dibuat, lahan itu tergenang, tidak bisa ditanami sawit. Ya, kalau kita membuat drainase, kita pikirkan di mana nanti buangnya, kemana, ya, berapa besar saluran yang mau kita buat sehingga air yang di situ bisa keluar. Kemudian berapa pula cabang-cabang drainasenya, cabang-cabang main drain atau subsidiary drain atau field drain ya, nanti berapa yang mau dibuat ya, berapa panjang. Jadi semua ini perlu diperhitungkan dengan baik supaya daerah tersebut drainasenya menjadi baik, tanaman bisa tumbuh dengan baik ya, tapi tanaman juga tidak terendam oleh air. Dimana tadi seperti sudah kita sering bicarakan tadi, manakala tanaman ini hujan lebat, misalnya banjir, itu maunya tidak lama-lama air banjir itu sudah bisa kita buang lagi sehingga tidak lama menggenangi. Untuk topografi drainase ini kira-kira ada yang nanya apa tidak? Sudah jelas ini? Ada yang mau nanya? Nggak ada, Pak. Ada yang mau bertanya ini sebelum saya lanjutkan ya mengenai topografi drainase ya. Coba untuk terasering ya, terasering, kontur teras. Apakah ada yang belum pernah melihat kontur teras ini di tanaman sawit? Ada nggak yang belum pernah lihat? Semua sudah pernah lihat ya? Kalau sudah pernah lihat, pakai apa ini membuatnya? Biasa pakai alat berat, Pak, atau bulldozer, Pak? Ya, pakai bulldozer biasa dibuat ya. Dia berbentuk melingkar di bukit ya, di bukit-bukit membentuk lingkaran di seluruh tempat tumbuhnya tanaman ya. Nanti kita akan pelajari lebih mendalam juga tentang itu ya. Nah, kemudian drainase. Ada yang mau nanya lagi tentang drainase? Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan kepada komposisi tegakan ya. Coba satu orang silakan bantu baca.
Silakan. Izin Pak. Ya, Komposisi bisa. tegakan. Lahan yang akan dibuka perkebunan terdiri dari berbagai macam jenis lahan, antara lain hutan primer, yakni hutan yang telah mempunyai umur lanjut yang umumnya berisi pohon-pohon didominasi oleh kegiatan manusia. Padang ilalang ialah areal yang mayoritas ditutupi dengan tumbuhan ilalang. Biasanya areal ini merupakan areal terbuka bekas peladangan masyarakat atau kebun yang gagal ditanami. Padang ilalang merupakan lahan yang kurus atau unsur hara. Lahan yang akan dibuka perkebunan mungkin juga merupakan lahan tanaman yang akan dikonversi, misalnya dari kebun karet atau akan dijadikan kebun kelapa sawit, atau bisa juga merupakan areal yang akan direplanting, yakni dari tanaman kelapa sawit itu ditanami kembali dengan kelapa sawit yang masih muda. Ya, oke. Nah, beberapa lahan mempunyai beberapa ciri tegakan. Mungkin saja lahan tersebut masih berupa hutan primer, ya, hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia, belum pernah diambil kayu-kayuannya. Jadi di sana masih kayu-kayu besar, ya, tinggi biasanya, ya, itu namanya hutan primer. Dan sayangnya sekarang di Indonesia ini, khususnya di Sumatera, kita sudah hampir tidak mendapatkan adanya hutan primer lagi, karena sudah pernah ditebang, ya, hutan itu sudah pernah ditebang, sehingga kayu-kayuan yang sekarang ini sudah merupakan regenerasi dari kayu-kayuan yang sudah pernah diambil dulu. Maka hutan yang sekarang yang banyak kita dapati itu sudah merupakan hutan sekunder, ya. Dulu sudah pernah diambil kayu-kayunya dan tumbuh berkembang lagi, jadi sehingga kayu-kayunya itu sudah relatif kecil, ya. Itulah namanya hutan sekunder, ya. Kemudian bisa jadi, ya, areal yang akan kita buka sawit itu berasal merupakan dari semak belukar, ya. Semak-semak belukar, sudah kayu-kayuannya itu kayu-kayuan perdu, ya. Nah, dulu mungkin bekas lahan-lahan masyarakat, ya, yang pernah dijadikan perladangan tapi sudah ditinggalkan. Bisa juga dari perkebunan yang sudah dibuka tapi belum selesai, nggak jadi dia, ya. Nah, nggak jadi sehingga ditinggalkan oleh perkebunan itu sudah sekian tahun, sudah tumbuhlah menjadi semak belukar di sana, ya. Bisa jadi areal tersebut merupakan areal padang ilalang, ya, padang ilalang yang luas, di mana kita ketahui lalang ini merupakan tumbuhan yang rakus, ya, terhadap unsur hara, ya. Areal-areal yang selalu ditumbuhi lalang dalam waktu yang lama itu umumnya unsur haranya sudah sangat sedikit, ya, karena rakus, ya, lalang sifatnya rakus terhadap unsur hara dan mempunyai sifat yang bisa meracuni yang lain. Namanya sifat apa itu? Sifat lalang yang bisa meracuni tanaman yang lain. Ayo, apa namanya? Boleh silakan menjawab. Siapa yang jawab? Alelopati, Pak. Ya, sifat alelopati, ya. Jadi lalang itu di samping dia sendiri rakus terhadap hara, dia juga meracuni yang lain, ya. Karena itu kalau dulu memberantas lalang ini sangat sulit, ya, sangat sulit. Karena lalang dapat berkembang biak dengan berbagai cara. Coba sebutkan dengan cara apa saja lalang berkembang biak. Ini kita orang perkebunan ini perlu tahu. Nah, nanti kita dihadapkan kepada hamparan lalang, kita disuruh memberantas lalang, supaya kita tepat sasaran. Bagaimana kita bisa memberantas lalang ini? Apa saja cara lalang berkembang biak? Silakan. Jenuri?
Jainuri? Ya Pak. Apa cara lalang berkembang biak? Cara lalang berkembang biak melalui biji bunga yang jatuh, Pak. Biji bunga lalang yang jatuh. Melalui? Ya Pak. Bunga? Ya, melalui biji bunga yang Biji jatuh. bunga? Ya Pak. Terus, apa lagi? Dengan rimpang, Pak. Rimpang, Pak. Elisa, melalui rimpang. Ya. Mei, melalui apa? Akar rimpang, Pak. Rimpang, ya. Melalui biji dan akar rimpang. Ya, jadi dengan biji yang mudah diterbangkan angin juga dia bisa berkembang biak, ya. Bijinya ada sayap-sayapnya itu, ya, ada bulu-bulunya sehingga mudah diterbangkan angin. Jadi begitu dia jatuh di suatu tempat bisa menjadi berkembang biak, menjadi tumbuhan lalang lagi di sana. Kemudian akar rimpangnya begitu terpotong-potong, potongan-potongan itu sendiri pun bisa lagi menjadi sumber lagi, ya. Jadi kalau zaman dulu kita mencangkul lahan, terpotonglah akar lalang itu, yang tertinggal itu pun bisa menjadi sumber lagi, gitu, ya. Makanya dulu susah untuk mengendalikan lalang itu, lalang, ya. Nah sekarang, bagaimana cara mengendalikan lalang sekarang di perkebunan? Ayo, coba. Gua kro. Ya. Siapa mau jawab? Pak, dengan tanaman. Disemprot lah Pak, pakai racun. Disemprot pakai racun-racun yang sifatnya bagaimana? Herbisida Pak. Herbisida yang sifatnya bagaimana? Izin Pak. Sistem kontak, Pak. Dengan racun yang sistemik, Pak. Yang bilang kontak tadi siapa? Dobi. Ya, Dobi. Iya, Pak. Iya, Pak. Sifat kontak. Yang lain? Yang bersifat sistemik. Yang lain? Dicabut, dengan Pak. racun yang Dicabut. sifatnya bagaimana? Sistemik. Abdul Rahman dulu, Abdul Rahman. Dicabut, Pak. Dicabut. Dicabut. Iya. Dicabut, putus akarnya, tertinggal lagi akarnya. Ya kalau di sini Pak, di daerah perkebunan sini, ku tengok dia di bulldozer dulu orang itu Pak, baru nanti yang tinggal baru diambil lagi, baru dibakar. Jadi gitu. pembasmiannya sampai ke akar. Oh, oke. Itu pendapat yang kamu lihat ya. Iya Pak. Di mana itu kamu lihat, Abdul Rahman? Di PT Sago Pak. PT Sago Nauli, PT Pasar Sago Maret. Nauli. Iya Pak. Oke. Nah, yang lain dengan herbisida yang bagaimana? Dengan herbisida yang Sifatnya sistemik, Pak. bagaimana? Yang sifatnya sistemik. Sistemik. Kalau tadi siapa tadi? Dobi bilang yang kontak. Ini Jainuri yang sistemik. Yang lain lagi, coba yang mana ini herbisida yang cocok untuk memberantas lalang ini? Ayo. Kalau yang kontak alasannya apa? Kalau yang sistemik alasannya apa? Kan begitu. Rian, coba kamu jawab. Saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, menggunakan herbisida yang sistemik, Pak. Karena kalau kita menggunakan racun kontak, itu hanya yang terkena aja, Pak, yang mati. Jadi dia kalau kita semprot kena daunnya saja, hanya daunnya aja yang kering, Pak. Jadi akarnya nggak mati juga, Pak. Jadi kalau menurut saya menggunakan yang sistemik, Pak. Karena dia menyeluruh. Oh, iya. Coba Angga, kamu jawab dulu Angga. Kau setuju apa enggak dengan pendapat si Rian tadi? Angga? Ya, Pak. Kamu setuju Izin, enggak Pak. dengan pendapat Rian tadi? Setuju Pak. Setuju. Yang sistemik apa yang kontak tadi yang dibilang dia? Sistemik Pak. Oke. Nah, siapa yang mendukung si Dobi tadi? Ada lagi yang sepaham dengan Dobi apa enggak? Mai, Pak. Nah, Mei kamu jawab. Sebenarnya Pak, kalau kita
cara kerja herbisida itu kan Pak, saya setuju dengan tipe yang sistematik Pak. Karena kalau tipe yang sistematik itu Pak akan mematikan alang-alang dari daun hingga terus menuju ke akar rimbang. Sistemik. Sistem itu ada Sistemik. kontak di sistem bakar. Yang bakar itu langsung ke bagian tanamannya, Kalau sedangkan yang- kontak itu dari daun ke batang langsung ke akarnya, Pak. Iya Pak, Ada kalau lagi yang satu pakai orang lagi yang punya pendapat. Saya mau mendengar satu pendapat lagi dari kalian. Kalau Satu orang saya, lagi, silakan. Kalau saya Pak, Nah, dari izin Pak, saya lebih ke sistemik Pak. Kenapa sistemik? Karena sistemik itu biasanya dia langsung menyerang ke bagian organ dalam ininya Pak, tanaman tersebut Pak. Jaringannya mati dulu Pak. Jadi kalau apabila jaringannya sudah mati, berarti tanaman itu pun akan merambat ke perakaran dan daun Pak. Ya, jadi jawabnya pakai yang sistemik, ya, pakai yang sistemik. Kenapa? Sistemik itu racun itu nanti akan ditranslokasi ke seluruh bagian jaringan tanaman, bahkan sampai ke akar. Ya, dia ditranslokasi ke seluruh jaringan tumbuhan. Paham? Paham? Paham, Pak. Kalau dia kontak itu hanya meracuni bagian yang terkena saja, ya. Jadi untuk membunuh tumbuhan yang dia berkembang biak dengan akar tidak cocok untuk pakai yang kontak karena akarnya nggak terkena, ya. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan yang berdaun lebar, ya, contohnya rumput-rumput yang berdaun lebar, contohnya misalnya Mikania. Pernah tahu Mikania? Pernah tahu Mikania? Gulmai. Ya, ini pakai yang kontak saja, ya. Nah, karena dia nggak berkembang biak dengan akar, jadi mana bagian-bagian tubuh daripada tumbuhan itu yang di atas tanah itu kita semprot dengan herbisida yang kontak. Jadi semua yang kena itu bagian yang kena akan mati. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau gitu lalang harus disemprot dengan herbisida yang sifatnya sistemik, ya. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kalau pilihannya sistemik, kandungan bahan aktifnya itu apa di sana? glifosat. Ya, glifosat. Kalau yang kontak apa dia, Mei? Paraquat, Pak. Paraquat. Betul, bagus. Pandai kamu, Mei. Ya. Jadi yang kontak paraquat, yang sistemik glifosat. Contoh, ya, contoh lagi nama herbisida yang dijual di pasaran yang contohnya glifosat. Mereknya itu apa contohnya? Supaya kalian agak akrab lah dengan herbisida ini. Apa contohnya, mereknya? Kalau yang sistemik Roundup biasa ya, Pak. Betul. Yang Kalau yang ini kontak? Yang kontak biasanya Gromoxon, yang Sonson gitu lah, Pak. Ya, betul. Ya, ini harus, tapi harus berulang lagi, ya. Efisien nggak kita menyemprot dengan apa tadi, dengan Gromoxon kepada lalang? Tidak, Pak. Tidak efisien, ya. Dia efektif, mati, tapi mati sebentar aja, tapi nggak efisien. Nanti tumbuh lagi, kita semprot lagi, akhirnya mahal biayanya, ya. Padahal kita bekerja harus efektif dan efisien. Sasarannya tepat, daya gunanya juga tepat, biayanya sesuai, ya. Tidak berulang-ulang lagi. Nanti juga di dalam prakteknya, tapi mungkin bukan dari saya, kalian harus tahu berapa konsentrasi yang sesuai yang dibutuhkan untuk menyemprot lalang. Dan juga harus tahu berapa dosis per hektar lalang, sehingga begitu kalian nyemprot, nggak ngulang-ngulang lagi nyemprotnya. Artinya udah jamin mati lah, ya. Nah, jadi nggak salah.
Jangan nanti lalangnya cuman setengah mati sehingga harus mengulangnya lagi, itu akan lebih mahal ya. Memakai tenaga kerja yang lebih, waktu lagi yang sudah terbuang, ya pasti kalian akan dimarahi oleh manajemen kalau kalian salah dalam mempraktekkan sesuatunya ya. Nah, padang ilalang ini itu tadi ya. Kalau zaman sekarang ini bukan perlu dicabut lagi lalangnya ya, tapi cukup disemprot. Dan bukan juga di bulldozer. Kalau di bulldozer mungkin hanya permukaan lalang saja yang kena, tapi pasti akarnya terputus-putus. Akar yang terputus-putus masih tertinggal di sana, bahkan menjadi putusan-putusan akar yang banyak, sehingga menjadi sumber yang banyak bagi lalang itu sendiri. Ya, jadi lalang tidak boleh di bulldozer, disemprotlah dulu sampai tuntas, baru nanti di mana mau dibuat suatu katakanlah mungkin areal itu kayu-kayunya akan di bulldozer, tapi lalangnya sudah tuntas duluan dia, ya, bukan memberantas lalang dengan bulldozer, ya. Oke, jelas itu? Nah, kemudian areal yang akan dibuka perkebunan, yang tegakannya ada di sana bisa jadi areal itu sebenarnya areal sawit yang sudah tua, ya. Baru akan kita tanam lagi sawit, ya. Kalau bekas areal sawit akan ditanam menjadi sawit juga, namanya diapakan itu? Replanting, Pak. Replanting. Replanting, Pak. Ya, replanting. Re artinya pengulangan, ya. Replanting. Jadi berarti akan ditanam kembali, ya. Akan diulang kembali menanam sawit. Seandainya areal tersebut bekas areal karet, kita rubah sekarang mau tanaman sawit, namanya di apa itu? Konversi, Pak. Dikonversi, ya. Dirubah dari karet menjadi sawit. Bisa jadi masih daerah hutan, mau dibuka tanaman sawit, namanya apa? Dia new planting, ya, penanaman baru. Oh, ini masih daerah new planting ini. Artinya, misalnya manajer datang, wah ini daerah ini baru new planting ini rupanya. Itu berarti dulu-dulu belum pernah ditanam sawit di sana, ya. Masih dari hutan baru ditanam. Biasanya masih subur tanahnya, ya. Bekas hutan, ya, belum tandus, masih banyak humus-humus di sana. Oh, pantaslah produksinya tinggi di sini dulu, baru new planting ini di sini, ya begitu. Biasanya jelaskan untuk perkebunan, termasuk kesuburannya. Jadi kalian sudah tahu, ya, tanah mineral itu yang paling subur di antara lahan-lahan yang lainnya, ya, tanah gambut, tanah rawa, ya. Tanah ini rawa pasang surut, ya, tanah pasir itu merupakan tanah-tanah marginal yang kesuburannya kurang, ya. Baiklah, ya, kita pelajaran kita hari ini, nanti kita ini akan lanjutkan dengan kuis, ya, kuis selama 20 menit, ya. Nanti hasil kuisnya dikirim ke WA saya, ya, ke WA saya. Nah, sebelum kita kuis, pelajaran kita hari ini, pelajaran kuisnya itu pelajaran ke kuis. Apakah kalian masih mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan yang masih kurang jelas? Silakan. Tidak, Pak. Nggak ada ya? Tidak, Pak. Nah, kalau nggak ada, kita mulai kuis. Nanti kita anggap 10:30 sekarang kuisnya selama 20 menit. 50. Jam 11 kurang 10 nanti kita penutupan pelajaran kita hari ini, ya, kuliah kita hari ini. Sudah bisa kelihatan? Bisa, Pak.
kita mulai, silakan kalian mulai, ditulis di memo, kemudian masukkan WA, kirim ke saya gitu ya. Silakan, nanti jam 10.50, 20 menit ya kuis kita, dan kita tutup kuliah kita hari ini. Silakan, selamat mengerjakannya. Tangan. Ditulis di WA saja.